berita anugerah pada hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk lagu kedua kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Untuk memasuki firman, mari kita menyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Terima kasih Tuhan, pada waktu ini Engkau memberikan karunia kepada kami. Engkau bisa melengkapi kami Tuhan untuk bisa hadir di tempat ini. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami bisa memahami, menerima dan melakukan yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kita punya tema minggu ini bahwa semua kita adalah unik. Kita unik di mata Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 26 dan sampai 31. Kalau baca kitab Kejadian, kita ingat tentang penciptaan ya, apalagi baru Kejadian 1, berarti masih berkisar tentang penciptaan. Kejadian 1 ayat 26, cewek cowok ya. Kemudian mau dengar suaranya mana yang lebih lengkap dan gagah membaca firman Tuhan. 26 yang cewek, 27 atau yang ganjil yang cowok. 1, 2, 3, 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas tanah seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang layak di bumi. Cowok. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang layak di bumi.
29. Berfirmanlah, ternyata aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah yang berbiji. Itulah yang akan menjadi kepadamu. 30. Tetapi pada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. 31. Maka melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kemenangan. Masih ingat kan urutan penciptaan? Ya, jangan lupa sama materi sekolah minggu. Hari pertama apa? Yo, siapa yang bisa jawab penciptaan hari pertama? Ayo, apa? Ini ada Rere ya? Rere. Iya, apa Rere? Pasti tahu ini Rere ini. Penciptaan hari pertama apa Rere? Apa? Ayo. Malam dan petang. Memisahkan gelap dari terang. Ya, kemudian hari kedua cakrawala. Berarti ada lampu. Ya. Terus hari ketiga apa? Tumbuh-tumbuhan dulu. Tumbuh-tumbuhan dulu apa? Itu dulu. Hah? Apa hewan dulu? Ayo apa hari ketiga? Nah kan lupa kan? Lihat Alkitabnya ya, buka dari atas dulu. Nah dari sebelumnya. Kalau udah berapa penerang di hari keberapa? Binatang darat, binatang air. Binatang yang di darat sama binatang yang ada di air itu sama harinya. Ya, dibaca dulu ya, nanti langsung dijawab ya. Ya dibaca, dipahami. Tadi pertama udah benar, memisahkan gelap dan terang. Ya. Yang kedua, cakrawala. Yang ketiga belum tadi. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga, Naya? Marcel, Paulus. Dia yang ke-11. Ya, si Amo yang baca deh, 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanam menyimpan beras-beras muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji supaya ada tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Ya, berarti tumbuh-tumbuhan. Karena waktu Tuhan menciptakan cakrawala berarti sudah memisahkan ya langit, kemudian tanah dan air. Nah, setelah itu baru muncullah tunas-tunas dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat ada benda-benda penerang, ya. Ya, jadi bisa kita bisa mulai pagi, malam, ya, pagi, siang, malam, gitu ya. Nah, kemudian yang hari kelima adalah menciptakan binatang-binatang, ya. Di ayat ke-21 di situ, binatang besar dari segala makhluk hidup yang bergerak, berteriakan dalam air, burung yang bersayap. Nah, pada hari yang ke-6 maka setelah semuanya tersedia, maka Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengatakan bahwa ya 26 tadi ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang.
melata yang layak di bumi. Kemudian 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Nah, Tuhan secara khusus menciptakan manusia dengan detail, ya, bukan jadi begitu saja, tidak. Tapi Tuhan dengan tangan Tuhan sendiri dia membentuk manusia, ya, diciptakan rupanya itu seperti Allah, ya, rupanya menurut gambarnya. Jadi wajah kita ini, ya, itu secara khusus dibuat Allah, bukan asal random gitu ya, asal ini cukup begini aja. Kalau kita lihat setiap anak yang lahir itu, setiap manusia yang lahir punya keunikan. Bahkan anak kembar sekalipun pasti punya keunikan yang membuat dia berbeda dari saudara kembarnya. Punya teman kembar kan? Pernah punya teman kembar ya? Di kita sini, gereja isi kita nggak ada kembar ya. Tapi kalau kamu punya teman di luar di sekolah ada yang kembar, bisa nggak bedain? Sekilas, ya, kalau kembarnya identik sekali susah ya bedain. Tapi kalau kita sudah kenal, kita sudah sering main sama dia, nah kita bisa bedain. Oh ini yang ini nih, nah, misalnya kakaknya nih, yang ini adiknya. Nah itu. Ya kecuali cewek atau cowok bisa bedainnya gampang. Ya, nah kalau yang identik kan mirip banget, rambutnya mirip, tinggi badannya mirip. Nah, kita udah berpisah karena pandemi ya, hampir 2 tahun ya. Nah, tapi masih inget dong, setiap teman kamu yang ada di sini punya keunikan. Nah, Bu Mila mau tahu yang paling deket aja, jadi ini cewek nih, ya barisan sini maksudnya. Nah, karena ada cowok satu tuh, ngelit ya. Sebutkan apa keunikan teman yang ada di sebelah kamu. Nah, dari Selin ke Nika, terus nanti dari Ipon ke belakang berarti. Nah, oke Sia ya, baru terus gitu muter ya, muternya begini ya. Nah, kalian padani dulu, ini juga cowok nih, dari Marcel ke Daniel ya. Lihat orangnya. 1 menit, 2 menit sudah pasti bisa. 1 menit, ingat dulu apa keunikannya. Sebutkan 1 yang menjadi keunikannya. Ya, nggak usah dikonfirmasi, langsung aja. Apa yang ada di pikiran kamu, menurut penilaian kamu. Sebutkan 1 keunikannya. Yang paling ujung balik lagi ya, Michael ya, depan lagi berarti, ya. Paling ujung Michael kan? Iya. Nah, ke Marcel. Ini kamu email, berarti yang ujung Johan ya, Johan kesini, Selin ya. Johan Selin, lihat Selin. Apa keunikan Selin? Gitu ya Johan ya. Sudah? Yang kenceng. Bila pakai mic, kalian kan nggak pakai. Yuk, Selin. Tubuh yang tinggi. Tapi bukan berarti kita siap yang tinggi itu berarti nikah ya? Kurang lebih ya? Ya, Nika, gambarkan Ipon. Ipon adalah seorang yang berambut semaku. Ya, boleh. Ya, Ipon gambarkan Asia. Nah, itu lebih unik. Asia kata Ipon tuh orangnya lebih tenang dan serba bisa. Waduh, besok betulin mobil Ibu Mila ya. Ayo guys ya, gambarkan Joya yang di sebelah kirimu.
Bagus ya Joy ya? Oke. Ya Joy, gambarkan Cici. Gak boleh. Iya belak-belakan gitu. Belakang bener nggak? Iya. Nah, ya. Kamu gambarkan Ayah yang ada di belakangmu. Rambutnya lurus, bisa nyanyi. Lanjut Ayah. Bulu matanya panjang. Bulu matanya panjang. Cari ini bagian. Nah ya makanya bulu matanya agak panjang. Aku juga. Tapi Rere lebih. Enggak, aku deh. Unik. Kalau Rere bisa gambarkan apa? Bisa nyanyi. Ayo, Evan dan Kainel, bagaimana? Apa? Badannya tegap, bisa jadi polwan ya email ya. Email gambarkan Yohan. Jarang ini ya, jadi cantik ya. Nah, Cantik. Johan cantik. Iya, cantik. Johan Selin itu seperti apa? Saya kalau ke orang baru pemalu. Selin seorang yang pemalu. Kalau ke orang baru. Oh, sama orang yang baru. Kalau orang yang lama, malu. Mungkin udah berubah nggak? Udah berubah nggak Selin? Belum tahu ya. Ya siapa tahu berubah. Nah itu keunikan. Yang cowok yang tadi. Yo masih usia belum ya, bentar. Yo dari Marcel. Keunikannya jago main game gitu. Hah? Jago main game. Belum main game. Itu nggak unik, kayaknya hampir semua. Benar kan? Saya Postur tubuhnya tinggi. apa? Postur tubuhnya tinggi. Postur tubuhnya tinggi ya. Bisa ya? Apa ya? Berani tampil beda kayaknya. Wih, berarti tampil beda. Iya. Ntar orang kalau di sekolah pakai seragam putih, dia pakai seragam apa nih? Kan beda. Paulus. Matanya belok. Lanjut, belakang. Sama rajin. Si Amu belum menilai. Bijaksana. Bijaksana. Ayo, Esther bagaimana? Ken? Action itu sangat rajin. Apa-apa bisa muncul di mana aja dia. Lain dong. Esther. Michael postur tubuhnya tinggi dan dewasa. Kalau sama berarti nggak unik dong orang. Pasti ada yang lain. Ini kan Ya oke Michael. siapa? Marcel. Salah, kalau sini salah. Unikannya ganteng boleh. Ganteng ya, kayak artis Korea ya gitu ya. Oke, keunikan ketika memandang keunikan itu yang pasti kelihatan sama kita sih fisik ya. Warna rambutnya, bentuk tubuhnya, kemudian warna kulitnya, apalagi wajahnya, hidungnya maju enggak, gitu kan, kupingnya bagaimana gitu ya. Nah itu fisik, ciri-ciri fisik, ya. Makanya tadi gue bilang orang yang kembar sekalipun kadang-kadang kalau kelihatan sepintas, ya kembar identik, pasti ada bagian-bagian yang berbeda. Wah lebih mancung nih. Oh ya ini bibirnya lebih tipis daripada kembarannya. Nah setiap orang diciptakan unik oleh Tuhan. Ya karena tangan Tuhan sendiri yang membentuk kita dari kandungan ibu kita. Dia sudah membentuk, kemudian menghembuskan nafas kehidupan. Kalau ciptaan yang lain, hewan-hewan itu tidak dihembuskan nafas kehidupan oleh Tuhan. Tuhan katakan dia hidup menjadi gitu ya, itu jadi. Mudah sebenarnya buat Tuhan untuk membuat kita pun sama seperti itu. Tapi Tuhan, tangan Tuhan langsung yang membentuk kita sehingga kita ini menjadi ciptaan yang unik. Walaupun sekilas kita sama, ya mungkin kamu suatu saat bisa bertemu atau melihat foto-foto orang
yang mirip sama kamu. Ya, dulu orang bilang tuh Pak Haji mirip sama siapa? Helmi Yahya. Saya pun berkata seperti itu, mirip sama Helmi Yahya ya, Pak Haji. Tapi ya pasti jelas ada banyak perbedaannya. Ya, apalagi keluarganya pasti tahu banget itu bukan, gitu ya. Itu berbeda sekali. Terus ada nggak di sini yang mirip satu sama lain? Mungkin bertinggi badan banyak yang sama. Ya, Isai sama Michael mungkin kalau berdiri ya mirip-mirip gitu ya. Dari belakang orang yang tidak terlalu mengenal langsung gitu ya, pasti bilang itu Isai apa Michael ya. Nah, tapi kalau coba tanya Ibu Susan, pasti Ibu Susan tahu ya mana Michael, mana yang bukan Michael. Seperti itu. Nah, Tuhan pun mengenal setiap kita, setiap kamu nih, ya ciptaan Tuhan. Tuhan tahu, mengenal apa yang menjadi kebutuhan kamu, apa yang menjadi persoalan kamu, apa yang menjadi kebahagiaan kamu, apa yang kamu butuhkan, itu Tuhan tahu. Ya, setiap kita dikenal. Mama kita aja, tuh, Mama Tuti anaknya banyak ya. Berapa sih? 4 ya. Nah, cukup banyak. Bisa kan tahu hobinya apa masing-masing? Iya, masing-masing anak tahu. Ya, terus kegemarannya, makanan kesukaannya apa? Nah, apa yang Tuhan? Ya, setiap kita manusia yang diciptakan Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ada sebuah cerita bagaimana hewan-hewan, ini hanya sebuah dongeng tentunya ya, ingin merasa lebih pintar, ingin merasa jangan kayak gini-gini aja deh, kita perlu sesuatu katanya gitu, supaya kita ini lebih hebat, bukan seperti hewan-hewan kebanyakan yang lain. Nah, maka dibuatlah sebuah sekolah binatang namanya. Nah, di sekolah binatang ini, ya, beberapa binatang mendaftarkan diri. Ya, ada ujiannya, ada namanya sekolah ya, sekolah ada belajarnya, ada ujiannya. Nah, si bebek mendaftar, kemudian burung Raja Wali juga mendaftar, kemudian kera juga mendaftar, dan satu lagi kuda. Nah, di sini disebut kuda, elang, itik atau bebek ya, dan kera. Nah, ternyata ujiannya apa? Ujiannya itu adalah ketangkasan. Ketangkasan bisa berenang, bisa terbang, bisa memanjat, dan bisa berlari. Kira-kira nanti di akhir kelas ini berakhir, siapa yang jadi juara? Siapa yang jadi juara? Menurut kamu? Menurut Edson siapa yang menjadi juara di kelas ini? Di kelas itu maksudnya, bukan kelas ini. Di kelas sekolah hewan tadi. Kuda kah? Itik? Kita lihat materinya. Ketika diadakan ujian ya untuk berlari, siapa yang menang? Kuda. Ketika ada ujian berenang, siapa yang menang? Itik. Elang itu hanya mencoba menukik, kemudian hanya kakinya aja yang menang. Dia udah naik lagi. Ketika ujian terbang, sudah pasti yang menang adalah elang. Dan satu lagi belum apa? Oh, manjat. Ujian manjat, yang menang adalah kera. Bagaimana kuda bisa memanjat? Ya, apalagi bebek atau itik bisa manjatnya, susah. Nah, itu menandakan bahwa setiap jenis mempunyai keunikan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Kita nggak bisa paksain ya, nggak bisa paksain ini harus cocok nih, kamu harus bisa. Ya, kayak kuda kamu harus bisa berenang. Mungkin ada beberapa kuda yang bisa berenang, tapi nggak semua kuda dan nggak mesti kuda itu berenang, ya kan? Atau untuk terbang, nggak mesti
kuda juga bisa terbang. Nah, seperti itu. Kalau sesuatu itu dipaksakan, itu bukannya mereka berhasil, justru mereka bisa putus asa. Ya, kalau dipaksakan tuh mereka bisa putus asa. Mereka justru kehilangan siapa dirinya itu. Nah, kamu juga kalau dipaksain ya sama orang tua kamu, kamu lomba lari kemarin menang nggak? Gak menang. Gimana sih? Coba kalau mamanya bilang begitu. Cuma lari doang nggak bisa, lari kan gampang. Tapi fisik kamu nggak kuat, ya, nafas kamu nggak kuat untuk mencapai finish dengan ukuran berapa kilometer gitu yang ditentuin. Oke, kamu nggak bisa di situ. Tapi mungkin kamu ketika di tes musik kamu bagus, ya. Yang si pelari, orang yang juara lari itu nggak bisa main musik sebagus kamu, ya kan? Terus ada lagi orang yang dia juara lomba menyanyi misalnya. Nah, ketika diadakan lomba untuk menggambar atau melukis, dia nggak bisa. Salah nggak? Nggak salah. Ya, setiap orang punya keunikan, punya ciri, punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi bukan berarti kamu tuh nyaman dengan diri kamu. Nggak apa-apa lah, setiap orang kan punya kehendak bebas, setiap orang punya keunikan. Aku males belajar gambar, aku males belajar nyanyi, aku males olahraga. Nah, itu juga nggak maju, nggak bikin kamu jadi ciptaan Tuhan yang unggul, ya. Nah, kamu harus tetap mengasah kemampuan kamu. Kita perlu menggali potensi kita. Kita nih bisa di mana sih? Tuhan nih kasih aku talenta apa sih? Gitu ya. Nah, kita harus cari. Carinya gimana? Dicoba. Ya, gambarmu kurang bagus, tapi kamu giat berlatih. Nah, kamu udah giat berlatih, ternyata lebih bagus, gitu kan? Itu berarti kamu ada kemajuan. Kamu menggunakan talenta kamu yang belum terasah. Tapi kalau kamu males, putus asa nih, gambar gue paling jelek, terus besok boro-boro lomba, orang ngeliat juga males, terus kamu juga males juga untuk mengembangkan bakat kamu, ya. Terus jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa, ya. Seperti orang yang nulis puisi, terus puisinya dilipat sampai kecil, terus diumpetin di bawah kaki meja. Siapa yang tahu? Nggak tahu kan, nggak pernah ada yang tahu sampai itu kesapu gitu ya, terbuang. Tapi kalau misalnya kamu membuat tulisan, kamu posting atau kamu upload gitu ya, terus ada orang yang terinspirasi, kamu sudah membuat sebuah tulisan yang bermanfaat buat orang lain. Nah, mungkin dari situ bisa terpacu, kamu bisa membuat karya-karya yang lain, yang baru. Nah, jadi kita perlu menggali potensi kita, ya. Jangan mandek di situ aja, udah puas gitu. Atau justru putus asa, gua nggak bakal bisa main musik, gua nggak bakal bisa olahraga, gua nggak bakal bisa melukis. Dicoba dulu, ya. Makanya ketika kamu sekolah, semua dipelajari kan. Itu untuk menggali potensi kamu, mencari bakat dan minat kamu. Nah, setiap orang adalah unik, ya, di hadapan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang membentuk kita. Nah, kenapa manusia itu diciptakan unik? Karena Tuhan punya rencana khusus terhadap setiap orang. Kita nggak tahu di masa depan Tuhan persiapkan email menjadi apa. Ada yang tahu nggak sekarang? Nggak ada yang tahu. Kita tidak tahu di masa depan Tuhan siapkan Isai menjadi apa. Nah, terus kalau nggak tahu apakah Isai nggak sekolah, apakah Email nggak sekolah? Enggak. Sekolah kan tetap mencapai apa yang kita impikan, apa yang kamu harapkan. Ya, semua orang pergi bersekolah untuk mencapai apa yang menjadi impiannya, apa yang menjadi harapannya.
Nah, nanti Tuhan yang akan menunjukkan. Tuhan akan menunjukkan arah kemana kamu di masa depan nanti. Makanya kalau kamu mau belajar, ya, kamu selalu berdoa supaya apa yang kamu pelajari ini sekarang ini, ya, bermanfaat, diberkati Tuhan. Itu juga yang akan menjadi jalan untuk apa atau menjadi apa kalian kelak nanti. Jadi sekolah nggak asal pergi sekolah aja karena disuruh orang tua, ya, tapi nggak tahu tujuannya kamu sekolah apa. Kamu harus sudah punya gambaran mau jadi apa kamu kelak nanti, ya. Nah, kemudian yang kedua, setiap manusia mempunyai bakat khusus atau talenta yang Tuhan berikan. Tadi kita sudah bahas bahwa setiap orang unik, setiap orang punya kemampuan yang walaupun dia sekarang belum bisa nemuin, ya, sekarang belum bisa nemuin, tapi dia bisa balik, dia bisa eksplor dari sekarang. Ya, apa sih? Nah, aku bisa apa sih? Aku pengen deh kayak gitu, belajar kayak gitu. Ya, banyak sumber yang bisa dijadikan bahan belajar. Kemudian 3, Tuhan memberikan perbedaan untuk melengkapi satu sama lain. Nah, ketika kamu berbeda, pasti kita berbeda ya. Ketika kamu melihat perbedaan kamu dengan temanmu, dengan saudaramu, jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang menghancurkan atau sesuatu yang menjauhkan kamu dari saudara atau teman. Setiap orang pasti berbeda, tapi perbedaan itu hendaknya digunakan untuk saling melengkapi. Adik kakak, ada yang lebih sabar, ada yang lebih temperamen, gampang marah-marah. Nah, yang lebih sabar menasehati, ya, ajak saudaranya untuk lebih sabar seperti dia. Nah, yang pemalu, yang pendiam, kalau punya saudara kandung yang lebih ceria orangnya, nah, belajar, ya, jangan mengurung diri aja di kamar, ya, lebih ramah bergaul dengan orang lain. Nah, pasti kita disenangi di mana aja, ya. Kemudian yang paling penting adalah bahwa semua manusia berharga di mata Tuhan. Kadang-kadang ada yang nggak suka nih, ya, kita dengan diri kita. Udah berusaha sih bener, udah berusaha sih baik, berusaha ramah, ya, berbuat yang terbaik, tapi ada aja yang nggak senang. Nah, itu mungkin bisa muncul dalam kehidupan kamu masing-masing. Tapi jangan mematahkan semangat, ya, jangan mematahkan semangat kamu nggak mau jadi orang baik lagi. Itu kan cuman kayak ujian lah ya, kayak sesuatu yang jadi sandungan lah, ya, sandungan kecil gitu. Nah, itu gangguan-gangguan yang jangan biarkan kesempatan menghancurkan diri kamu. Kamu harus jadi pribadi anak Tuhan yang baik. Ya, ketika kamu pengen menjadi anak Tuhan yang baik, itu banyak tantangan, banyak godaan. Dicuekin temen lah, dimusuhin, dimarahin orang tua, ya kan, dikerjain. Nah, itu jangan menyurutkan kita untuk nggak mau jadi anak yang baik. Biarin aja, ya. Kita harus punya karakter yang baik. Walaupun sekitar kita mungkin kurang bisa menerima, tapi kalau karaktermu adalah karakter yang baik, di tempat lain banyak yang menyukai, ya. Ada soalnya orang yang memang tidak cocok ada di lingkungan itu, karena memang lingkungannya yang kurang baik. Tapi kalau dia berada di tempat yang tepat, ya baru karakternya itu bisa diterima. Jadi kita harus ingat ya, kita berharga di mata Tuhan. Bagaimanapun fisik kita, bagaimanapun pribadi kita. Nah, tapi yang utama adalah bentuklah pribadi kamu menjadi pribadi yang berkarakter baik, supaya
muncul itu yang namanya ciptaan Tuhan yang unik. Ya, kalau kamu seperti orang-orang kebanyakan yang tidak kenal Tuhan, yang karakternya tidak baik, kamu berarti tidak menjadi gambar Allah. Ingat ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan membentuk kita serupa dengan gambarnya. Itu berarti hidup kita pun harus mencerminkan sifat-sifat Allah. Bukan kita seperti Allah, tapi sifat-sifat Allah. Ya, sifat-sifat yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita teladani. Itu yang harus kita jadikan sebagai karakter kita. Semoga Tuhan memberikan kita, khususnya kalian, kekuatan ya untuk mempunyai karakter-karakter yang baik. Ya, mengikuti teladan Yesus. Sehingga di masa depan nanti kamu menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Ya, menjadi berkat bagi sesama dan menjadi pribadi yang indah di mata Tuhan. Semua kita berharga ya. Kita unik, teman-teman juga unik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami bahwa begitu indah Engkau membentuk kami, menciptakan kami sebagai pribadi yang unik satu sama lain. Biarlah kami menghargai apa yang menjadi pemberian-Mu, apa yang menjadi keunikan yang ada dalam diri kami. Dan juga kami bisa menghargai orang lain sebagai pribadi juga, pribadi yang unik yang Tuhan ciptakan juga sama seperti kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kami, melengkapi kami dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Biarlah kami dapat menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan dan menjadi kesukaan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, sekarang kami ingin melakukan persembahan, Tuhan berkatilah apapun yang kami berikan, semoga dapat berguna untuk gereja ini ya Tuhan. Berkatilah juga untuk tangan-tangan yang belum bisa memberi, supaya Engkau memberikan rezeki lebih, supaya dapat memberi untuk depannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Untuk lagu persembahan kita nyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan.